Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Nugrahini. Saya adalah dosen program studi pendidikan IPA Universitas IFET. Di sini saya dipercaya oleh program studi PG PAUD sebagai pengampu mata kuliah penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan pada hari Rabu pukul 11 sampai dengan pukul 12.20. Penelitian tindakan kelas ini merupakan upaya memperbaiki praktek pembelajaran menjadi lebih efektif. Untuk pertemuan pertama pada tanggal 30 September 2020 ini, saya akan menyampaikan kontrak perkuliahan. Perkuliahan ini dilaksanakan sebanyak 6 kali sesuai jadwal, yaitu tanggal 30 September, 14 Oktober, 4 November yaitu UTS, 18 November, 2 Desember, dan yang terakhir adalah 13 Januari 2021 yaitu UAS. Adapun perkuliahan ini dilaksanakan secara daring melalui Google Classroom atau Google Meet. Nanti mengenai aplikasi apa yang akan saya gunakan akan saya beritahukan melalui WA. Adapun materi perkuliahan pada mata kuliah ini adalah tentang konsep dasar PTK, karakteristik PTK, prinsip-prinsip PTK, siklus dan tahapan PTK, serta merencanakan PTK, atau ibu-ibu membuat proposal PTK. Perkuliahan ini juga memuat tentang aktivitas, penugasan, dan juga evaluasi. Bagaimana dengan komposisi penilaian selama pembelajaran daring? Masih tetap sama dengan pembelajaran tatap muka, yaitu kehadiran 10%. Kehadiran di sini saya maksudkan adalah ketika perkuliahan berlangsung, Anda semua mengisi daftar hadir atau menuliskan nama dan NPM di Google Classroom. Kemudian yang kedua, keaktifan dalam diskusi, yaitu sebesar 20%. Jadi apabila Anda semuanya aktif dalam melakukan diskusi, otomatis nilai Anda akan baik. Kemudian tugas, yaitu presentasinya sebesar 30%. Harapan saya, tugas ini dikumpulkan secara tepat waktu. Tidak ada yang melebihi waktu yang sudah ditentukan. Karena apabila melebihi, otomatis akan berpengaruh kepada nilai Anda semua. Kemudian UTS bobotnya adalah 20%, UAS 20%. UTS dan UAS bobotnya sama. Tujuan pembelajaran setelah Anda mengikuti perkuliahan ini diharapkan mampu memahami konsep tentang PTK, menyusun desain atau rancangan PTK, menyusun usulan atau proposal PTK, dan yang terakhir adalah menilai laporan PTK. Nanti di akhir, jika waktunya memungkinkan, saya akan meminta perwakilan satu mahasiswa untuk melakukan presentasi tentang proposal yang sudah dibuat. Nah, saya harap Anda semua paham apa yang sudah saya sampaikan mengenai kontrak perkuliahan. Selanjutnya, di sini ada 2 kasus yang saya tulis di PowerPoint. Yang pertama yaitu, seandainya Anda adalah seorang dokter umum di puskesmas, kemudian ada seorang pasien dengan keluhan sering muntah dan menggigil, apa yang akan Anda lakukan? Nah, di sini ada gambarnya. Tindakan apa yang akan Anda lakukan? Ini silahkan difikirkan dan dikerjakan. Ini merupakan tugas nomor 1. Kemudian kasus kedua yaitu Anda adalah seorang pendidik. Tiba-tiba kedatangan seorang murid dengan keluhan kesulitan memahami materi yang Anda ajarkan. Apa yang akan Anda lakukan? Nah, di sini tindakan apa yang kira-kira akan Anda lakukan supaya murid-murid itu ketika mendengarkan materi yang Anda sampaikan tidak mengalami kesulitan belajar. Nah, di sini juga sebagai tugas nomor 1.
Nah, berdasarkan kasus yang sudah saya sampaikan tadi, saya harapkan Anda semua memiliki bayangan sebenarnya mata kuliah penelitian tindakan kelas itu apa. Oleh karena itu, silahkan dibuka slide selanjutnya. Apa itu PTK? PTK di sini merupakan penelitian yang dilakukan secara sistematis, reflektif terhadap berbagai tindakan yang dilakukan oleh guru sekaligus sebagai peneliti. Sejak disusunnya suatu perencanaan sampai penilaian terhadap tindakan nyata dalam kelas. Apa itu tindakan nyata dalam kelas? Yaitu berupa kegiatan belajar mengajar untuk memperbaiki kondisi pembelajaran yang dilakukan. Mengapa PTK? PTK sebenarnya merupakan upaya perbaikan pendidikan. Jadi di sini guru itu bukan objek pembaharuan, tapi bertanggung jawab dalam mengembangkan keterampilan pembelajaran. Jadi, tidak zamannya lagi guru menerangkan dengan sistem ceramah. Nah, maka di sini guru dituntut untuk mengembangkan kreativitas supaya pembelajarannya itu menjadi lebih baik dari sebelumnya. Penelitian pendidikan itu umumnya dilakukan oleh peneliti, sehingga permasalahan itu kurang dihayati oleh guru. Nah, kemudian publikasinya itu biasanya memakan waktu yang sangat panjang. Oleh karena itu, penelitian tindakan kelas sangat dianjurkan untuk diajarkan di mahasiswa program studi pendidikan guru, pendidikan anak usia dini. Sampai di sini mudah-mudahan Anda paham mengenai apa itu PTK, mengapa PTK. Nah, saya yakin Anda semua paham apa yang sudah saya sampaikan. Karena saya yakin Anda merupakan pendidik profesional. Guru profesional itu memiliki kemampuan merencanakan proses belajar mengajar. Nah, sekarang silahkan melakukan refleksi. Apakah Anda semua bisa merencanakan proses belajar mengajar? Saya yakin 100% sudah bisa. Kemudian yang kedua, melaksanakan dan memimpin kegiatan belajar mengajar. Menilai kemajuan kegiatan belajar mengajar dan menafsirkan serta memanfaatkan hasil penilaian kemajuan kegiatan belajar mengajar. Nah, jadi guru tidak hanya sekedar menyampaikan materi saja kepada siswa, namun materi yang disampaikan itu setidaknya membuat siswa itu menjadi lebih baik. Hasil penilaiannya menjadi lebih baik. Di sini akan saya sampaikan mengenai konsep dasar PTK. Seperti yang sudah disampaikan di awal, PTK itu merupakan penelitian yang sifatnya reflektif dengan melakukan tindakan tertentu untuk memperbaiki atau meningkatkan praktik pembelajaran di kelas secara lebih profesional. Tujuannya yaitu melakukan perbaikan dan peningkatan layanan profesional guru dalam menangani proses pembelajaran. Manfaat dari mempelajari PTK adalah sebagai inovasi dalam melakukan pembelajaran, yaitu bisa lebih mandiri, percaya diri, dan berani mencoba hal yang baru yang diduga dapat membawa perbaikan. Jadi, refleksi itu perlu. Bagi guru yang melakukan pengajaran dengan metode ceramah, tentu akan membuat siswa kurang bisa memahami apa yang kita sampaikan. Nah, disinilah letak inovasinya. Di PAUD, saya yakin ada media pembelajaran yang bisa digunakan atau alat peraga yang bisa digunakan dalam pembelajaran sehingga siswa
dapat lebih mudah memahami apa yang kita sampaikan. Manfaat PTK juga sebagai pengembangan kurikulum dan juga meningkatkan profesionalisme guru. Karakteristik PTK yaitu permasalahan praktis yang ada di kelas. Kemudian kolaborasi. Ada upaya perbaikan atau peningkatan pembelajaran. Kemudian efektivitas metode, teknik, atau proses pembelajaran yang digunakan. Tidak untuk digeneralisasikan. Tidak perlu populasi atau sampel, tidak mengenal eksperimen atau kontrol, dan proses penelitian itu melalui siklus. Prinsip PTK yang perlu dipahami yaitu tidak mengganggu komitmen Anda sebagai guru. Guru tetap memberikan yang terbaik pada siswa jika tindakannya tidak berhasil. Siklus tindakan itu mengacu pada terlaksananya kurikulum dan target penguasaan sesuai perencanaan yang sudah dibuat. Metode pengumpulan datanya pun tidak mengganggu proses pembelajaran. Masalah yang dipilih adalah yang merisaukan. Jadi, kalau Anda akan membuat PTK, maka carilah masalah yang merisaukan, yang memerlukan untuk dilakukan penyelesaian dengan segera. Di sini juga merupakan komitmen profesional untuk memberikan layanan terbaik kepada siswa. Guru juga harus mengikuti prosedur etika berorganisasi. Permasalahan ini tidak hanya dilihat terbatas dalam konteks kelas. Dari sini, setidaknya Anda sudah memiliki gambaran sebenarnya apa kelebihan dan kekurangan PTK. Nah, ini adalah tugas selanjutnya, masih di soal nomor 1, yaitu silahkan ditulis nanti kelebihan PTK itu apa, kekurangan PTK itu apa. Selanjutnya, tahap pelaksanaan PTK itu bagaimana? Nah, tahapnya yaitu berangkat dari persoalan yang kecil. Dari persoalan kecil tersebut, maka baru bisa direncanakan. Apa saja? Bisa berupa masalah, kelas, rekan yang terlibat, atau apakah memerlukan bantuan konsultasi. Setelah memiliki masalah dan merencanakan, maka susun jadwal yang realistik dan libatkan pihak lain. Karena tadi sudah dijelaskan bahwa PTK itu sifatnya kolaborasi. Buatlah pihak lain terinformasi. Jadi, pihak lain atau guru itu diberikan informasi masalah apa yang Anda hadapi, kemudian kira-kira rencana untuk menyelesaikan masalah itu seperti apa. Kemudian ciptakan sistem umpan balik. Jadi, guru yang kita mintai tolong itu bisa memberikan umpan balik kepada kita, memberi masukan kepada kita bagaimana langkah selanjutnya. Nah, setelah itu silahkan buat jadwal penulisan. Nah, tahap-tahap ini jika Anda ikuti, tidak akan sulit bagi Anda untuk membuat proposal PTK. Nah, slide selanjutnya di sini tentang siklus penelaksanaan penelitian tindakan kelas. Pada umumnya terdiri dari 2 siklus, yaitu siklus pertama, tahapannya adalah perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi. Nah, dari sini, refleksi itu perlu untuk dilakukan. Apabila hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka dilaksanakan siklus selanjutnya, yaitu siklus 2,
tahapannya masih sama. Untuk Nah, lebih jelasnya, apabila tahap pelaksanaan PTK ini tahap peningkatannya 1 yaitu berupa sudah perencanaan, sesuai dengan apa yang kita harapkan, mengapa, kapan, maka di mana, oleh berhenti siapa, di dan siklus bagaimana tindakan itu 2. dilakukan. Tetapi apabila Anda belum harus membuat sesuai, perencanaan maka dengan silakan baik. dilaksanakan siklus Termasuk selanjutnya, merumuskan siklus masalah 3, 4, dan apa seterusnya yang sebenarnya sampai dihadapi oleh apa yang kita siswa. harapkan itu tahap 2 berupa pelaksanaan tindakan. Nah, pelaksanaan tindakan ini alangkah lebih baiknya dilaksanakan sesuai dengan rencana. Tahap selanjutnya itu tahap pengamatan, tahap ketiga. Tahap ini dilakukan bersamaan dengan tindakan. Yang terakhir adalah tahap keempat, yaitu refleksi, mengemukakan implementasi rencana tindakan. Untuk sementara, itu dulu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pertama. Untuk tugas, tadi ada 2 kasus dan 1 pertanyaan mengenai kelebihan dan kekurangan PTK. Nah, di sini menjadi soal nomor 1. Kemudian silakan nomor 2 itu browsing format usulan proposal PTK. Nah, setelah mengetahui formatnya seperti apa, soal nomor 3 yaitu mencari masalah yang dihadapi oleh siswa selama pembelajaran. Jadi, ketika Anda menjadi guru, sebenarnya masalah apa sih yang dihadapi oleh siswa? Kemudian yang keempat, silakan membuat judul yang sesuai dengan rumusan masalah di nomor 3. Terakhir, silahkan memilih metode apa yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Saya harapkan 5 soal ini bisa dikerjakan dengan baik. Apabila ada yang belum jelas, silahkan menghubungi saya melalui WA. Insya Allah nanti akan saya jawab. Tugas ini diketik dan dikumpulkan maksimal 12 Oktober 2020 pukul 23.59 melalui WA. Yang terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada mahasiswa yang sudah menyimak video PowerPoint yang saya buat. Silahkan dipahami apa yang sudah saya sampaikan. Jika ada yang kurang jelas, silahkan browsing dari internet. Banyak sekali materi-materi tentang penelitian tindakan kelas yang bisa dipelajari. Dan silahkan apabila ingin bertanya melalui WA, akan saya jawab. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Mohon maaf belum bisa bertatap muka, baik secara langsung maupun secara daring. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.